Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ana Yuliani dengan NIM 22011425. Di sini saya akan melaporkan kemajuan kewirausahaan yang sebelumnya telah direvisi. Visi misi dari usaha yang saya jalankan, visi yaitu memperkenalkan dan mengembangkan usaha makanan ringan dari bahan umbi-umbian yang memiliki manfaat dan diolah sesuai dengan minat konsumen. Selanjutnya yaitu ada misi. Nah, di misi ini yang pertama menimbulkan jiwa kewirausahaan, nah, yang kedua menjadikan diri sebagai pribadi yang mandiri, ketiga berpikir kreatif, keempat menjadikan diri yang berani mengambil resiko. Selanjutnya mengenai profil usaha, keripik ubi ungu adalah usaha yang bergerak di bidang makanan ringan dan juga snack yang menghasilkan keripik dari bahan dasar ubi yang berkualitas. Dan sebuah usaha tentu ada tujuan mulianya. Nah, kita sudah menganalisis beberapa tujuan mulia, yaitu yang pertama ada tujuan mulia ekonomi, di mana keripik berbahan baku dari ubi ungu ini. Kelompok kami dapat meningkatkan perekonomian para petani dan pedagang ubi ungu yang berada di sekitaran Padang. Selanjutnya, yaitu ada tujuan mulia di mana akan terciptanya interaksi eh, mohon maaf. Selanjutnya ada tujuan sosial, yaitu di mana akan terciptanya interaksi sosial antara produsen dan konsumen yang dapat menciptakan hubungan baru dalam berbisnis. Yang ketiga ada budaya. Keripik ini merupakan makanan yang memiliki gula darah yang rendah nih, sehingga masyarakat dapat menurunkan gula darah khususnya bagi penderita diabetes tipe 2. Dalam usaha ini juga kita sudah menganalisis kompetitornya, yang mana yang kita hadapi dalam memulai usaha ini yaitu pesaing keripik ubi ungu lain yang telah memiliki brand yang terkenal dan memiliki banyak peminat. Namun kita akan mengembangkan sebuah inovasi baru dan pemasaran yang baik agar produk kita semakin dikenal oleh khalayak banyak. Selanjutnya ada analisis pasar, di mana di pasaran terdapat pesaing-pesaing yang menjual produk yang sama. Akan tetapi, tim kami mengeluarkan sebuah inovasi produk yang tentu saja berbeda dari pasar-pasar lainnya. Dan kami telah menganalisa harga-harga di pasaran sehingga dapat menentukan suatu harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam sebuah usaha tentu ada konsumen. Nah, konsumen ini kita menganalisis konsumen potensial, di mana konsumen potensial kita ada dua jenis, yaitu dalam lingkungan yang kecil dan lingkungan yang besar. Di lingkungan yang kecil, kami akan memanfaatkan relasi yang kami punya, dan di lingkungan yang besar, kami memanfaatkan teknologi sebagai pemasaran kami yang tentu saja targetnya yaitu masyarakat Indonesia. Dalam lingkungan besar ini, kami memanfaatkan pasar online yang mana sedang marak-maraknya di zaman sekarang ini. Dalam sebuah usaha tentu kita perlu menganalisis kekurangan, peluang ataupun kelebihan ataupun ancaman usaha kita nantinya. Nah, di mana di sini disebut dengan analisis SWOT, yaitu pertama ada kekurangan, di mana biaya produksi yang cukup tinggi karena perlu pengolahan khusus untuk menghasilkan keripik yang renyah dan enak. Yang kedua ada tingkat persaingan yang cukup tinggi dengan merek keripik ubi ungu lainnya. Dan ketiga, terbatasnya jangkauan pemasaran karena masih banyak daerah yang belum mengenal produk kita. Selanjutnya ada peluang, di mana peluang ini yang pertama meningkatkan pangsa pasar yang memperluas jangkauan pemasaran melalui platform online atau membuka gerai offline di berbagai kota besar. Nah, berikutnya dapat menarik minat konsumen dengan inovasi produk baru. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan proses produksi untuk menghadapi pesaing pasar yang semakin ketat. Selanjutnya di sini ada ancaman atau threat. Nah, dalam ancaman ini persaingan dari merek-merek keripik ubi ungu lain yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat, yang tentunya juga sudah lama beredar. Nah, yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Nah, berikutnya ada perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis, seperti perubahan aturan perpajakan atau regulasi kesehatan makanan. Kelebihannya, rasa
yang kita berikan yaitu rasa yang unik dan enak serta gurih karena bahan dasar ubi yang kaya akan antioksidan dan nutrisi. Yang kedua, ketersediaan bahan baku yang melimpah dan mudah didapatkan di Indonesia. Nah, yang ketiga, potensi pasar yang besar karena semakin banyak masyarakat yang menyadari manfaat kesehatan dari makanan sehat dan alami. Nah, yang terakhir adanya produk yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah tentunya. Selanjutnya, dalam sebuah usaha tentu kita perlu membuat sebuah desain dari kemasan atau logo produk. Nah, di sini saya telah membuat sebuah desain. Sebelumnya itu ada dua desain, di mana pertama desain pertama, tapi kami telah melakukan sebuah revisi untuk menambahkan logo dari usaha kita. Dan ini ada desain terbaru dan logo produk juga yang telah kita buat. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Teman-teman bisa lihat bagan yang kita telah buat, yang dimana dosen pembimbing dengan Leni Marlina SSMA dan manajer utama saya sendiri Ana Yuliani sebagai divisi produksi dan juga packaging, dan Yurisa Rahmawati sebagai divisi keuangan dan Khaila Cantika Sari sebagai divisi pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini kita melakukan dua nih, di mana secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung kita tawarkan kepada konsumen di lokasi kita mengadakan usaha dengan memanfaatkan komunikasi yang kita miliki agar para konsumen tertarik pada produk yang kita tawarkan dan juga dengan membagikan brosur ke masyarakat sekitar. Nah, yang kedua yaitu menggunakan metode secara tidak langsung, di mana di sini kita memanfaatkan kecanggihan teknologi media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga kita memasarkan produk di pasaran digital seperti TikTok Shop, Shopee, Bukalapak, dan online shop lainnya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang kita gunakan. Di sini ada baking soda, garam, ubi sebagai bahan utama, dan alatnya itu ada pisau, terus ada wajan, kompor gas, dan juga yang lainnya. Dan dalam proses produksi ini di mana yang pertama kita lakukan yaitu mengupas ubi ungu lalu cuci hingga bersih. Setelah itu iris tipis lalu cuci lagi hingga airnya berubah jernih. Lalu rendam ubi ungu yang telah dicampurkan dengan baking soda selama 30 menit. Nah, setelah itu cuci lagi ubi ungu untuk membersihkan sisa baking soda tadi. Lalu beri air, gula, dan garam lalu tunggu sekitar 10 menit agar gula dan garam menyerap ke irisan ubi ungu tersebut. Nah, selanjutnya panaskan minyak, lalu setelah minyak panas, goreng ubi yang telah diiris ke penggorengan. Uh, Goreng semua irisan ubi hingga matang, lalu tiriskan. Setelah merasa minyak uh, telah kering, lalu masukkan keripik tersebut ke plastik packing, lalu berilah label produk dan produk siap diperjualbelikan. Di sini proses produksi tadi, dokumentasi yang kita peroleh di sini ada ubi ungu yang kita setelah cuci, terus diiris, digoreng. Teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya dalam proses produksi tentu ada keuangan nih. Nah, pertama itu ada biaya produksi, di mana nama bahan ada ubi ungu, kita butuh yaitu 8 kilo seharga 120, minyak goreng 3 kilo 57.000, gas satu yaitu 23.000, kemasan standing pouch ada 100 dengan harga 50.000, desain kemasan 100 dengan harga 50.000, gula halus 2 kg dengan harga 35.000, dengan total biaya produksi kita yaitu 335.000. Selanjutnya harga produk. Nah, kita mematok 50 gram itu dengan harga 13.000 dan 100 gram dengan harga 25.000. Perkiraan pendapatan kita yaitu 50 gram yaitu sebanyak 50 buah dengan harga 13.000,
yang jika semua terjual kita memperoleh sekitar 650.000. Nah, untuk 100 gram dengan banyak yang sama yaitu 50 bungkus dengan harga 25.000 dengan patokan harga dengan apabila terjual semuanya kita dapat memperoleh sekitar 1.250.000. Jadi total perkiraan pendapatan kita jika semua terjual yaitu sekitar 1.900.000. Biaya lainnya yaitu biaya pengantaran kita mematok 100.000 terlebih dahulu. Dan kedua ada biaya tidak tentu 50.000. Jadi totalnya yaitu sekitar 150.000. Nah, selanjutnya ada keuntungan yang kita peroleh dari penjualan 2 minggu awal yang kita perkirakan dengan total pendapatan 1.900.000 dengan modal usaha yang telah kita dapat tadi biaya produksi ditambah biaya lainnya total 485, lalu keuntungan kita peroleh sekitar 1.415.000. Nah, di sini kita juga membuat sebuah media sosial untuk mempromosikan produk kita yaitu ada Instagram dan juga YouTube. Teman-teman bisa lihat sendiri yang di sini Instagram kita yaitu Keripik Ubi Ungu 23 dan YouTube kita Anas Ungu. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.